warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih adik-adik Ruang Guru Squad? Tentu baik-baik saja ya. Kakak sih berharapnya adik tidak baik-baik saja, tapi sangat baik, luar biasa. Kenapa luar biasa adik-adik? Karena kita pantas menjadi orang yang luar biasa. Nah, perkenalkan adik-adik, nama kakak Dedi Ismawan. Sebutin aja Dedi, ya, nama-nama pasaran lah. Cuma Dedi ini Dedi yang beda. Nah, kali ini kakak akan memberikan motivasi belajar untuk adik-adik supaya enggak lelah ya. Mungkin selama ini adik-adik mau belajar capek, mungkin caranya yang gitu-gitu aja gitu ya. Nah, kakak di video ini akan memberikan adik, terutama untuk Ruang Guru Squad dan seluruh siswa-siswi se-Nusantara, bagaimana kiat sukses dalam belajar, dan juga bukan hanya dalam belajar juga ya, sukses dunia dan akhirat. Nah, sekarang kita lihat, kakak sudah buat di papan tulis yang putih suci ini, seperti hati kita. Nah, di sini kakak ada buat Evita Marang. Bisa dibaca nggak adanya? Bisa ya? Nah, insya Allah bisa ya, karena tulisan kakak, my handwriting is like a chicken track ya, kayak sedikit seperti cakar ayam. Tapi yang penting adik-adik bisa membacanya dengan baik. Apa itu kunci suksesnya adik-adik? Kunci suksesnya adalah adik-adik pahami ini. Evita Marang. Apa itu Evita Marang? Kalau zaman kakak dulu ada pedangdut namanya Evita Mala. Dangdut ya. Tapi ini kita nggak bahas tentang penyanyi dangdut. Kita bahas tentang Evita Marang. Apa itu? Nah, E ini adik-adik. Nah, ini kita bahas persatu ya. E ini adalah enthusiasm. Pernah dengar nggak adik-adik ini? Enthusiasm itu adalah antusiasme adik-adik. Nah, untuk mendapatkan antusias yang tinggi, adik-adik harus involve God in all efforts. Adik-adik harus libatkan Tuhan dalam segala usaha adik-adik. Yang tadinya adik-adik mungkin bangun tidurnya jam 7. Nah, kali ini nggak bisa lagi. Adik-adik harus bangun paling tidak itu jam 4 pagi. Ngapain? Tahajud dulu. Ini bagi yang Islam ya. Atau yang agama lain ya dikerjakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, misalkan ini contoh kita dalam agama Islam. Enthusiasm. Untuk mendapatkan antusiasme yang tinggi, kegairahan adik yang tinggi dalam motivasi belajar dan hidup ini, maka adik-adik harus kuasai enthusiasm ini, yang artinya apa? Libatkan Tuhan dalam segala usaha. Adik-adik bangun pagi, tahajud, ya kan? Kenapa tahajud? Karena tahajud itu tahu-tahu hajat terwujud. Nah, itu kata salah motivator nasional yang pernah saya baca bukunya adik-adik. Kemudian adik-adik ngapain lagi? Sholat subuh dan sebagainya. Awali segala aktivitas dengan bismillah. Awali segala aktivitas dengan penuh pengharapan dan keyakinan terhadap Tuhan. Dan pasti Tuhan akan membantu kita nanti. Nah, ini jangan pernah dilupakan. Jadi untuk mendapatkan entusiasmnya dia harus apa? Involve God in all efforts. Jadi harus libatkan Tuhan dalam segala usaha. Tapi usaha yang positif ya adik ya. Nah, ini itu yang pertama. Jangan pernah, do not ever forget God. Jangan pernah dilupakan Tuhan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, V. Apa itu V? Adik-adik harus punya visi, vision lah. Ini kok bahasa Inggrisnya vision ya. Bukan kata vision, ini vision beda lagi. Nah, visi. Adik-adik mau jadi apa? Nah, setelah tamat dari SD masuk SMP mana? Setelah tamat SMP masuk SMA mana? Dan setelah tamat SMA, adik-adik mau kuliah di mana? Mau jadi apa? Adik-adik harus punya vision yang jelas. Adik-adik harus menjadi great visionary. Ya. Nah, ini untuk mencapai ini adik harus perlu ini. Nah, setelah adik tentukan visinya apa, kita berlanjut ke TA. Apa itu TA? TA itu adalah target dan tanggung apa? Pinter, tanggung jawab. Kalau adik-adik sudah punya visi, katakanlah contoh nih, adik-adik setelah tamat SMA mau jadi dokter, mau kuliah di universitas ternama misalkan, maka adik-adik harus punya targetnya. Apa yang harus adik-adik lakukan dari sekarang?
Apa tanggung jawab adik-adik sebagai seorang siswa dan seorang anak dari orang tua adik? Apa yang sudah dia lakukan? Nah, ini adik harus punya targetnya apa, tanggung jawabnya apa. Sekolah dengan baik. Nah, kalau memang dibutuhkan ya, kalau adik-adik seharusnya ngambil setelah dari pendidikan formal, ambillah pendidikan non formal. Dan itu bimbingan sekarang yang terbaik adalah bimbel online di ruang guru. Jadi udah ada di belajar sekolah, di belajar lagi di ruang guru. Jadi ini pasti targetnya akan tercapai, dan tanggung jawab adik sebagai seorang siswa itu pasti akan terpenuhi ya. Nah, ini ditanya. Nah, kira udah jelas ya. Kita bahas yang Evita dulu. Jadi enthusiasm, libatkan Tuhan dalam segala usaha. Adik-adik harus libatkan. Apapun kegiatannya, tapi kegiatan yang positif. Adik-adik harus libatkan Tuhan. Mau ngerjain ini, baca bismillah, segala macam lah. Kemudian visi, adik harus punya visi yang jelas. Untuk mencapai visi itu, adik-adik harus punya target dan tanggung jawab terhadap diri adik-adik sendiri. Kemudian kita lanjut ini. Mama ya, bukan mama. Ma ini adalah menyukai. Loh, kok bisa lari ini? Kak, kok ma jadi menyukai? Nah, gini ambilnya. M ke A. Nah, kan ma. Jadi menyukai. Adik-adik mau jadi apa? Atau adik-adik mau dapetin apa? Adik-adik harus suka dulu. Contoh misal gini. Kita mau dapatkan seseorang nih gitu. Kan? Atau mau mendapatkan sesuatu lah. Kalau sesuatu itu tidak kita sukai, bagaimana kita bisa dapatin? Benar nggak? Kita akan lebih greget untuk dapatin sesuatu kalau kita suka. Jadi adik-adik harus menyukai sekolah. Adik sukai sekolah itu. Jangan nggak mau sekolah, jadinya bolos segala macam. Jangan, adik harus suka dengan sekolah. Harus les. Nah, bimbelnya sudah gampang sekarang. Bimbel online. Adik-adik cukup pulang sekolah capek, tinggal standby di rumah, ambil laptop atau gadget, tinggal belajar menggunakan itu. Dan itu hanya di ruang guru. Nah, adik harus suka dulu. Nah, kemudian ra, apalagi ra ini gitu kan. Nah, ra ini bergerak. Tuh, kok bisa bergerak? Nah, ini dia. Bergerak itu ra-nya diambil dari ini. Nah, tadi kalau menyukai kan MA ya. Nah, sekarang kok bergerak itu diambil dari kata ra, bergerak. Apa itu bergerak? Adik-adik harus bergerak. Untuk sukses, adik-adik harus bergerak, harus mencapai. Caranya gimana? Ya, apa langkah-langkah yang harus adik dapatin? Ya bergerak untuk dapatkan itu. Jadi nggak boleh misalnya gini, aku mau jadi dokter nih, mau periksa orang, mau suntik orang, nggak bisa suntik orang sembarangan. Adik-adik untuk menjadi seseorang atau mendapatkan sesuatu harus bergerak. Kan ada orang bilang gini, kalau rezeki nggak kemana katanya, tapi jangan salah loh. Kalau nggak kemana-mana, apakah ada rezeki? Nah, ini salah satu kata ya atau statement yang orang-orang pernah ngomongin. Nah, setelah nih adik-adik udah semua nih, semua sudah dilakukan, ya kan? Kok aku merasanya sih kurang pas juga? Apa sih yang salah misalkan nih? Nah, adik-adik ambillah kunci yang terakhir. Ini harus adik-adik, ini harus. N itu adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Jatuh sekali, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Jangan lo jatuh terus tersurut terus. Nah, kalau kita manusia ini sudah kata menyerah, maka sudah tamatlah semuanya. Maka yang terakhir kakak buat adalah di N ini dari kunci kita yang Evita Maranda di kunci sukses hidup tadi. Maka nah, kuncinya adalah never give up. Jangan pernah menyerah. Adik-adik mau jadi apapun, mau jadi siapapun, adik-adik harus punya vision yang jelas, target dan tanggung jawab. Tadi udah kita jelaskan ya. Dan kalau belum mendapatkan, jangan pernah menyerah. Cari solusinya apa kira-kira? Apa yang harus kulakukan ya untuk bisa sukses? Atau untuk jadi seseorang itu aku harus ngapain ya? Nah, itu dia. Jadi udah cukup jelas ya. Nah, ini motivasi buat adik bukan hanya untuk adik-adik saja, tapi juga untuk kakak pribadi. Bagaimana kita bisa sukses dalam belajar dan juga bisa sukses
dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini kakak ulangi lagi, kuncinya adalah yang pertama adalah, nah ini kita merah-merahkan biar paham deh ya. Yang pertama adalah enthusiasm. Artinya apa? Involve God in all efforts. Jadi untuk mendapatkan antusiasme yang tinggi, adik-adik harus libatkan Tuhan dalam segala usaha. Mau belajar bismillah, sholat jangan lupa, gitu ya. Mau kendarai sepeda motor, mau untuk jalan-jalan ke sekolah, baca bismillah, salawat. Supaya apa? Supaya sampai ke sekolah dengan selamat dan belajarnya juga bisa lebih pas. Yang kedua, adik-adik sekarang udah bisa susun visi. Visinya apa nih ke depannya? Adik-adik harus menjadi great visioner. Kemudian ketika adik-adik sudah dapatkan visi, harus punya target. Targetnya apa? Tanggung jawabnya apa? Yang lebih susah itu adalah apa? Tanggung jawab terhadap diri sendiri adik-adik. Itu harus. Nah kemudian adik-adik harus menyukai apa yang adik-adik lakukan. Sekolah sukai sekolah itu. Les, belajar pakai bimbel, ruang guru sukai. Karena memang kalau kita udah nggak suka udah susah. Nah kemudian bergerak adik-adik. Kalau adik-adik mau dapatkan sesuatu maka harus gerak. Nggak bisa cukup hanya diam doang. Diam doa itu nggak cukup. Adik-adik harus bergerak. Dan yang terakhir, jangan pernah menyerah. Kalau adik-adik belum dapat, jangan pernah menyerah. Coba lagi, dan coba lagi hingga adik-adik sukses. Gimana adik-adik? Kira-kira apakah adik-adik sudah termotivasi dengan kunci-kunci ini? Ya kita harus mencoba ya. Jadi nggak mungkin juga langsung, dan kita harus mencoba step by step, dan kita harus punya visi yang jelas untuk masa depan kita yang cerah. Baiklah, sekian dulu dari kakak Dedi yang manis. Nantikan di video-video yang berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.